Jualan itu salah satu kata kunci yang di channel saya itu sangat banyak banget yang nyari ya. Bagaimana ketika saya ngomong tentang jualan, banyak di antara teman-teman merasa terinspirasi, teredukasi, dan akhirnya saya juga sekarang bikin konten lagi tentang jualan. Apa itu ya? Tentang bagaimana Anda bisa jualannya itu nanti bisa cepat laku. Ya, di video sebelumnya saya udah banyak bahas tuh. Ya, bagaimana kalau misalkan Anda pertama kali jualan, Anda perlu melakukan A, B, C, D gitu ya. Nah, itu silakan Anda lakukan. Kalau belum nonton lagi di video yang lain sebelumnya ya. Video ini akan menambahkan tentang poin tersebut. Jadi gini teman-teman, saya mau cerita dulu ya by the way. Jadi saya jualan itu sebenarnya sudah sejak tahun 2011 ya, sejak 2011. Itu artinya udah lebih dari 10 tahun dan saya banyak dapat pelajaran dari situ. Pada saat jualan terkenceng-kencengnya saya adalah pada saat saya punya utang. Kenapa ya? Karena punya utang, selesai ya. Nah, ketika itu saya masuk dunia affiliate marketing. Bukan afiliator by the way, affiliate marketing, jualan produk orang lain secara online, digital, mengambil produk orang lain dengan cara saya ambil linknya dan saya promosikan secara masif lewat kanal sosmed, entah itu di Instagram, di Facebook, email, dan lain-lain. Alhamdulillah teman-teman, selama 29 kali kontes affiliate marketing di Indonesia, selama 29 kali juga saya juara 1. Izin Allah tentunya ya, Hazaim Fadil Robi. Ini yang ingin saya petakan ke teman-teman semua. Kalau ditanya nih Kang Dewa, apa sih rahasianya? Sehingga itu cepat banget lakunya, gitu ya. Nah ternyata poinnya ada di sini. Kalau Anda jualannya pengen cepat laku, poinnya adalah Anda perlu bangun yang namanya database customer. Di zaman sekarang, UUD bukan lagi ujung-ujungnya duit. UUD adalah ujung-ujungnya database. Ketika orang punya database yang banyak, maka orang akan sangat mudah menjualinya di suatu saat nanti. Maka saran saya, kalau Anda pengen berjualan terus-terusan nantinya laris manis, maka Anda perlu punya database. Ya, database dibangun. Database di mana, Kang? Di email dan di WhatsApp. Ingat, saya tidak bahas tentang followers, saya tidak bahas tentang subscribers, ya. Saya tidak bahas tentang Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Saya bahas tentang WhatsApp dan email. Kenapa? Karena dua traffic inilah yang bisa kita miliki sendiri. Email datanya bisa kita ambil, nomor WA ataupun WhatsApp itu bisa kita ambil juga. Beda dengan followers, yaitu numpang di platform orang lain. Maka kuncinya sekali lagi, bangunlah database. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun database? Singkat kata, kalau Anda pengen bangun database adalah launching. Kalau goalnya adalah Anda mendapatkan database customer. Launchinglah produk Anda, sehingga orang lain nanti pada saat itu membeli produk Anda, dan database yang mereka jadi pembeli itu adalah dikumpulin, di manage gitu. Kalau misalkan Anda belum punya produk, gimana Kang? Anda bikin yang namanya lead magnet. Apa itu lead magnet? Namanya adalah sebuah umpan untuk bisa mendapatkan data mereka. Gampangnya adalah bikin e-book, bikin kelas online gratis, bikin checklist, atau bikin apapun itu. Yang intinya adalah Anda tawarkan itu, si lead magnet tadi ke mereka, sehingga mereka mau memberikan secara sukarela data, nomor handphone, WA, ataupun namanya, gitu ya. Itu poinnya. Jadi silakan Anda bangun database semaksimal mungkin, bikin targetnya, by the way. Di tahun 2022 ini Anda mau berapa database? List email kudu berapa? List WhatsApp kudu berapa? Dikumpulin sebanyak mungkin. Kalau Anda punya database WA, contoh sederhana, saya punya list WA, salah satu bisnis saya ada lebih dari 20.000. Kalau saya bikin sebuah produk, katakanlah cuma 200 bisnis doang. Makanya kenapa laku mulu? Karena 1%-nya doang. Kebayang dong kalau Anda punya database customer, ada 100.000. Anda bikin 1.000 produk bikin tuh. Ya laku. Yang menjadi isu adalah Anda bikin produk, angka produksinya Anda nggak pertimbangkan berdasarkan database yang Anda miliki. Ujungnya gimana? Numpuk. Ini yang jadi masalah. Nomor 1, kalau Anda pengen laris manis gak karuan, laku keras gitu ya, Anda harus bangun database. Ketika itu saya melakukan sebuah promosi ekstrim masif secara online pada saat jualan produk orang lain. Orang pada komen ya enak si Dewa mah punya personal brand. Kalau jualan jadi gampang. Nah, maka ini menjadi kunci juga sebenarnya. Kalau Anda pengen jualan cepat laku, Anda bangun personal brand Anda. Nggak bisa dipungkiri orang Indonesia ini seringkali melihat siapa yang jual, ya, melihat siapa sosok di baliknya. Maka silakan bangun personal brand Anda sendiri. Jadi produknya nanti dibangun produk brandnya, Anda sebagai orangnya juga dibangun sebagai personal brandnya. Kalau dua-duanya sudah terbangun, itu menjadi power yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membangun personal brand. Saya sudah cerita banyak di video saya yang lain. Intinya adalah Anda perlu menemukan kompetensi Anda apa. Anda perlu membangun reputasi Anda. Anda perlu menciptakan prestasi yang memang Anda torehkan. Ini sehingga akhirnya orang lainnya lihat tuh, wah dia memang ahli di bidang itu, dia layak dipercaya gitu ya. Simple tips paling sederhana adalah Anda sering sharing di sosmed. Reciprocity harus dibangun sehingga gampang gini nanti ada si A, si B, si C jualan produk yang sama. Si A ini setiap hari sharing tiada henti. Si B ini sharing hanya ketika launching doang. Si C ini gak pernah sharing. Kalau misalkan ada produk yang dijual sama mereka itu sama, harganya sama, dan marketnya adalah Anda, kira-kira Anda belinya kemana? Ke A, B, atau C?
Kemungkinan besar rata-rata saya tanya begitu, rata-rata jawabannya A. Kenapa? Karena si A ini adalah orang baik, orang yang sering sharing. Nah, itu yang dimaksud dengan reciprocity. Dan itu membentuk sebuah value. Dan itu menjadikan personal brand-nya menjadi kuat. Jadi mulai sekarang, bangun personal brand Anda supaya nanti laris manis segala karuan. Nomor 3 kawan-kawan, kalau Anda pengen laris manis segala karuan, laku keras gila-gilaan, Anda perlu menguasai teknik mempengaruhi orang. Entah itu teknik copywriting ataupun konten itu sendiri. Konten tentang yang namanya video ataupun konten yang namanya gambar ataupun tulisan. Karena di zaman sekarang adalah zamannya konten. Konten yang bisa membuat orang lain akhirnya mendapatkan atensi, itu yang akan bakal dilihat. Nah, maka bikinlah konten copywriting bagus, yang maknyus gitu ya. Itu komentar orang lain juga sama saya. Iya enak sih dia mah. Dia mah kan pinter copywritingnya gitu. Loh, kalau memang tahu pinter copywriting, kenapa Anda gak bikin copywriting kan gitu ya? Nah, silakan Anda kuasai copywriting. Mulai dari teknik storytelling, soft selling, covert selling, content marketing, viral marketing, dan apapun itu namanya, kuasai semua keilmuan tersebut. Intinya adalah ilmu mempengaruhi orang dengan cara konten, dengan cara copywriting, dengan cara apapun. Dan ingat, pada saat mempengaruhi orang lain, tentu jangan sampai digunakan dengan cara yang tidak tepat. Pastikan ada orang baik yang menggunakan ilmu tersebut untuk kebaikan. Nah, 3 hal tersebut kawan-kawan secara tidak sadar akan membentuk Anda menjadi sosok yang sangat jago jualan. Jadi Anda database-nya banyak, personal brand sudah terbangun, skill copywriting canggih, wah udah, wes, bismillah lah insya Allah ya, bisa meledak gila-gilaan, laris manis segala karuan. Tentu ada poin-poin lain tentang misalkan karakteristik seorang yang jago jualan itu seperti apa sih? Yang mungkin nanti akan saya bahas di video yang lain tentang bagaimana karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang penjual yang supaya jago jualan. Tapi untuk kali ini cukup segini dulu. Nanti kalau ada yang pengen ditanyakan, silahkan komen dulu di kolom komen. Kalau Anda suka dengan video ini dan video-video saya yang lain, jangan lupa share ke yang lainnya juga supaya nanti kita makin bersemangat lagi bikin kontennya ya. Jadi mungkin dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.